Puji nama Tuhan, Shalom. Halo. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua boleh hadir bersama-sama, berkumpul di tempat ini. Kita mau beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2026 ini. Begitu cepat ya saudara ya. Kayak baru kemarin tahun baru, tapi sekarang kita udah mau masuk lagi ke bulan Februari. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kita, Tuhan Yesus setia dalam hidup kita, dan Dia adalah Yesus yang sungguh luar biasa di setiap musim hidup kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Seperti lagu ini berkata, Yesus kau sungguh baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu.
Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Kita boleh lalui segala persoalan hari demi hari. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur. Kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami puji. Kami agungkan. Kami sembah. Oh Yesus. Kau Allah yang layak menerima segala puji-pujian kami. Inilah rindu kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kali katakan nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai ibadah ini. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian. Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Saat ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih-Mu
penyertaan-Mu, berkat-Mu, pertolongan kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu, ingin memuliakan Engkau lewat ibadah yang ada. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan, pertolongan, penyertaan-Mu sehingga ibadah ini boleh terjadi. Kami mohon kuasa menguasai kami semua. Roh Kudus mengurapi kami yang melayani Engkau, mengurapi jemaat-Mu supaya kami layak memuliakan Engkau lewat ibadah yang ada. Bapa, apabila ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu jalan ibadah ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jauhkanlah, singkirkanlah dari tempat ini, bahkan setiap hati kami, sehingga hati kami siap memuji Engkau. Dan kami buka ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa. Amin. Seperti lagu ini berkata, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian ini. Kita mau katakan berkuasa di bumi dan dengan iman kita mau katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Ya betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita masih tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya rindu kita semua saling berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Katakan Yesusku dahsyat. Kita percaya bahwa kita mempunyai Yesus yang dahsyat. Amin. Seperti lagu ini berkata, Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tanahku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Alangkah indahnya bila kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
ini saya membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mau bersaksi. Saya persilakan, dan sambil menunggu kita mau angkat lagu satu pujian yang mengatakan, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus." Sebab kita tahu apapun segala persoalan dalam hidup kita, hanya Yesus jawaban hidup kita. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Hanya Yesus jawaban hidup. hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Shalom, kekasih Tuhan Yesus. Hanya Yesus jawaban saudara dan saya. Dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Sudah cukup lama sejak saya pulang dari sini 3 minggu yang lalu, hujan kan. Nah sampai kemarin pagi tetap hujan. Tapi itulah dahsyat kalau bersama Tuhan Yesus. Kalau kita ada kerinduan, Tuhan akan beri jawaban. Ternyata hari ini saya boleh ada di tempat ini. Bukan karena hanya keinginan saya, tetapi karena kedahsyatan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya hanya itulah saya saksikan untuk hari ini. Begitu dahsyatnya Tuhan, sehingga saya bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu selanjutnya ada persembahan dari kaum pemuda. Saya persilakan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum muda.
Itulah kesaksian dan persembahan pujian yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah menguatkan hidup kita bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan kasih saya undang semua jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin
yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Dan kami pun tahu kami berharga di mata-Mu. Bapa, saatnya kami ingin diberkati oleh perkataan firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua. Maka tolong ya Roh Kudus, membuka hati kami, setiap hati kami mampu mau diberkati oleh firman-Mu yang sebentar Engkau taburkan bagi kami semua. Jadikan hati kami, hati yang subur seperti tanah, mau diberkati, mau ditaburi firman-Mu, dan firman itu saat hati kami subur tidak akan mati, tetapi firman-Mu akan hidup, akan bertumbuh, akan berbuah. Buah dari firman-Mu, buah dari iman kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Maka Bapa, layakkanlah kami semua, bahkan kami serahkan hamba-Mu secara pribadi ke dalam tangan-Mu. Kau pakai sebagai alat-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau sendiri, firman-Mu sendiri yang berkata buat kami semua, sehingga kami semua boleh mendapatkan firman itu. Dan kami bisa diberkati oleh firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 21, tetapi kita baca ayat 1 sampai 8. Dan nanti akan bergantian dengan saya. Di sini pada punya persembahan yang benar. Kalau sudah siap katakan amin. Si Tuhan, ayat pertama saya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, ada satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karena untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karena untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sama-sama. Baiklah kita mensihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hal yang ikhlas. Supaya ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Terima kasih, silakan duduk. Saudara dalam Tuhan, yang akan kita ambil tema dalam pagi hari ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini dikatakan ada berubahlah, ada pembaharuan. Maka tema pada pagi hari adalah hidup yang diperbarui. Tentunya hidup yang diperbarui oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Tuhan. Ya, saat kita percaya kepada Tuhan, seharusnya hidup kita orang percaya, hidup baru di dalam Tuhan. Seperti beberapa hari yang lalu dikatakan tema hidup baru di dalam Tuhan.
Bahkan minggu kemarin hamba Tuhan mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih. Menjadi umat pilihan Allah, kita harus mau diperbarui hidup kita. Hidup kita sudah baru, tetapi harus terus tiap hari hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Hidup diperbarui oleh Tuhan tentunya hidup yang meninggalkan dosa. Kita tidak hidup lagi seperti serupa dengan dunia ini. Hidup kita harus berbeda. Hidup kita harus ada perubahan. Hidup kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Dan hidup kita mau diperbarui. Hidup kita harus meninggalkan hal-hal yang ada hidup di tengah dunia ini. Tentu saudara kasih mengakui bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini masih juga hidup yang lama. Karena ada kedagingan, ada kesombongan, ada hal-hal. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan kita harus meninggalkan, tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi hidup kita yang mau diperbarui artinya kita harus mau melepaskan manusia lama kita. Kita harus hidup menurut kehendak Allah. Karena itulah yang diingin oleh Tuhan. Hidup diperbarui oleh Tuhan arti hidup kita mau diperbarui, membuka diri kita. Mau diperbarui oleh Tuhan lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat kuasa Roh Kudus, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Coba dalam Tuhan, hidup yang diperbarui dengan Tuhan kita dibiarkan oleh hidup kita supaya kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kebenaran atas firman Tuhan, ya. Dan dikatakan hidup yang diperbarui ada hidup, ada proses. Kita mau hidup diperbarui tentu ada proses supaya pembaruan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak segampang sekilat disbaru, tetapi dalam diperbarui oleh Tuhan kita harus ada proses sehingga proses kita saat kita diperbarui Tuhan berdampak di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, saudara kasih contoh. Kita akan memperbarui rumah kita, ya, yang sudah catnya sudah kusam, sudah jelek, mungkin juga furnitur kita seperti meja sudah jelek. Mau diperbarui tentu ada proses, ya, ada persiapan, ada bahan-bahan supaya rumah itu bisa kembali bagus, ya, supaya rumahnya kelihatan baru. Nah, dalam kehidupan kita pun begitu, saudara kasih, ya. Kita ada proses-proses itu, saudara kasih. Proses pembaruan datangnya dari Tuhan, yang penting kita mau. Kita sebagai orang umat manusia kita mau diperbarui. Walaupun kadangkala saat kita diproses itu, saudara kasih, namanya proses pasti ada yang tidak mengenakan. Bahkan mungkin ada yang menyakitkan, tetapi kita harus mau diproses oleh Tuhan. Dan apa saja pembaruan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan banyak, saudara kasih. Kita harus diperbarui karakter kita. Kita harus diperbarui hati kita. Kita harus diperbarui perkataan kita yang kadang-kadang kita sengaja kita mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kita diperbarui. Kita diperbarui oleh perbuatan kita. Ya. Tetapi menurut firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal, ya, yang boleh memperbarui hidup kita. Yang pertama, coba kita lihat ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniai Allah kepada kamu masing-masing. Yang pertama yang boleh kita diperbarui kepada pola pikir kita, saudara kasih, ya. Menurut firman ini yang harus diperbarui dalam kehidupan adalah pola pikir kita. Kita harus mengubah cara pola pikir kita, saudara kasih. Karena pola pikir kita menentukan hidup kita. Ya. Kita sadar pola pikir kita menentukan hidup kita. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan, saudara kasih, mempengaruhi hati kita. Mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi tindakan kita. Maka yang perlu kita perbarui ada pola pikir kita. Pikiran kita harus seperti pikiran Tuhan. Pikiran kita harus pikiran yang positif, jangan negatif. Pikiran kita harus pikiran yang membangun, jangan menghancurkan. Terima kasih.
Ya, kita mau diperbarui pola pikir kita, jangan kita membuat hal yang tinggi-tinggi. Kadang-kala kita sebagai umat Tuhan kita pikirnya tinggi, berangan-angan tinggi. Ya, mempunyai kemauan, tetapi kenyataannya sudah kasih apa yang tidak dibikin tidak tercermin di dalam kehidupannya, tidak terlihat di dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan menasih kepada kita sudah kasih agar kita merubah pola pikir kita. Ya, kita tidak boleh pola pikir yang tinggi-tinggi, karena kalau kita punya pola pikir tinggi, kadang-kadang kita menjadi kesombongan bagi kita. Ya, kita menjadi sombong. Jadi kita harus diperbaiki pola pikir kita supaya kita menjadi sombong, tetapi kita menjadi rendah hati dan pola pikir kita harus benar. Seperti iman kita kepada Tuhan. Sudah kasih di sini dikatakan ada ayat dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sudah kasih. Jadi ini artinya sudah kasih bahwa janganlah sombong atau merasa lebih penting dari seharusnya. Merasa lebih tinggi dari seharusnya, merasa lebih pintar dari seharusnya, merasa mempunyai segala dari seharusnya, bahkan merendahkan orang lain. Jadi di masa kita sombong, segala sesuatu yang terbaik pada segala sesuatu sudah kasih, semua adalah dari Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Ya. Jangan kita mempunyai pikiran negatif. Sebab saat kita mempunyai pikiran negatif sudah kasih, kadang-kadang kita tidak tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang benar dan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, selalu berpikiran negatif saja kepada orang. Ya, orang sebenarnya tidak apa-apa, kita berpikir negatif. Dia itu rajin melayani loh, dia itu rajin ke gereja loh, kelihatannya baik dilihat orang, tapi nyatanya seperti itu. Nol. Saya ketemu sama orang itu di sana loh. Kelihatannya harmonis dan keluarganya. Tapi saat itu dia bersama orang lain. Terima kasih. Kalau kita sudah mempunyai pikiran negatif seperti itu, kita tidak bisa melihat apa itu yang baik. Apa itu yang benar. Bahkan kita tidak apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, kehendak Allah dalam kehidupan kita sudah kita harus melakukan hal yang baik dan benar. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran yang benar, kita tahu kehendak Allah apa di dalam kehidupan kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang baik. Karena kita kalau berpikiran positif ada hikmat dari Tuhan. Untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita berbicara kepada orang ada hikmat dari Tuhan. Ada pengendalian dari Tuhan. Oh mungkin dia lagi begini ya. Oh mungkin begitu ya. Oh mungkin dia baru ketemu teman lama ya. Jadi kita harus menjaga pikiran kita terus positif supaya kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah, dan kita tahu kehendak Tuhan. Terima kasih ya. Kehendak Tuhan pasti kita tahu semua bahwa kita harus hidup di dalam firman-Nya. Hidup mengikuti perintah-perintahnya. Hidup menjauhi larang-larangannya. Tetapi kalau pikiran kita dia penuh hal yang negatif, kita tidak tahu itu semua, saudara kasih. Maka saudara saya kasih dalam Tuhan, mari lewat kuasa Roh Kudus kita mau diperbarui pikiran kita. Supaya pikiran kita benar, supaya pikiran kita positif, supaya kita tahu apa yang terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, apa yang diperbarui menurut firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu mari kita baca ayat 11 dan 12. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sudah kasih. Di sini dikatakan kerajaanmu kendor, sudah kasih. Bila rohnya berbicara, saya pikirnya dia mengenai semangat. Kerajaanmu artinya semangatmu kendor. Jadi firman Tuhan pada bagian yang kedua yang perlu diperbarui di dalam kehidupan kita menurut firman Tuhan adalah semangat kita. Ya. Semangat kita perlu diperbarui, saudara kasih ya.
Karena semangat adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pentingnya kita ketekunan semangat dalam melayani Tuhan. Tidak boleh kita itu malas, loyo, atau apa ya, loyo, enggan untuk melayani Tuhan. Kita semua punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Ya, kita harus bekerja keras dengan rohnya untuk melayani, mempunyai roh yang menyalanya untuk melayani Tuhan. Jadi perlu diperbarui dalam kehidupan kita, bawa kita ada semangat kita diperbarui. Ya, kita diingatkan semangat adalah kekuatan batin. Saya lihat semangat adalah kekuatan batin yang menopang seseorang melewati penderitaan. Ya, semangat adalah kekuatan batin kita yang menopang seseorang untuk melewati penderitaan. Artinya saudara, saat kita menghadapi penderitaan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, sakit penyakit kita, saat kita mempunyai semangat dari batin kita itu menopang kita dan memberi kekuatan bagi kita, ya, untuk melewati itu semua. Ya, semangat adalah semangat adalah kekuatan batin yang menopang seseorang untuk melewati penderitaan. Karena tanpa semangat sudah jiwa kita manusia ini, kalau kita tidak ada semangat, dikatakan bahwa tanpa semangat jiwa manusia dapat hancur lebih cepat daripada tubuhnya. Ternyata kalau kita tidak ada semangat, jiwa kita, batin kita lebih dulu hancur dari tubuh kita. Ingat saudara kasih, coba kita tidak semangat. Kita malas-malasan. Kita tidak mempunyai pikiran untuk apa sesuatu. Tidak ada mengharapkan sesuatu. Jadi akhirnya batin kita saudara kasih yang hancur, tetapi tubuh kita masih kuat. Tetapi batin kita, iman kita menjadi hancur. Ya, maka saudara kasih, mari kita mau diperbarui semangat kita oleh Tuhan. Ada sebuah kisah saudara kasih, sebuah kesaksian. Sebuah keluarga di Cina yang mempunyai seorang suami bernama Guan, ya, di Cina Guan. Guan itu seorang yang sukses dalam pekerjaannya. Dia dipercaya perusahaan itu punya jabatan yang tinggi. Ya. Ekonominya oke, semua keluarganya ya menjadi hidup ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, baik-baik saja. Ya kalau di Cina itu ya walaupun dia mau jabatan yang tinggi biasanya untuk dia berangkat ke pekerjaan itu biasa memakai transportasi umum. Ya, dia itu memakai kereta. Berangkat dari rumahnya sampai ke kantor itu dia naik kereta. Ya seperti biasa dia menjalani hidupnya, tapi suatu saat dia turun dari kereta saudara kasih, kaki terpeleset di dalam stasiun itu. Dan sebelum sampai dia kembali untuk berdiri, akhirnya lewatlah kereta itu, akhirnya kedua kakinya adalah patah, hancur. Akhirnya dia diamputasi dua-duanya. Yang dulunya tinggi, ganteng, akhirnya karena diamputasi sehingga dia tingginya tinggal 85 cm. Setengah tinggi dari orang itu. Saat dia mengalami hal seperti itu saudara kasih, bisa dikatakan sudah itu tertimpa tangga ya, hancur tertimpa. Artinya sudah mengalami segala sesuatu seperti itu, tetapi keluarganya meninggalkan. Bahkan istrinya minta cerai dari Bapak Guan ini saudara kasih. Akhirnya saudara kasih dia tidak mempunyai semangat. Dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Walaupun di dalam perusahaan dia mendapatkan uang atas apa yang dialami, seakan-akan tidak ada artinya. Hidupnya hancur, tidak ada pengharapan, tidak tahu apa dia lakukan. Kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya. Akhirnya dia mempunyai pikiran yang negatif. Ingin dia mengakhiri hidupnya, saudara. Tapi suatu saat dia dalam keadaan seperti itu, datanglah teman-temannya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dia dinasihati, Bapak Guan dikasih semangat, dikasih penopang. Sehingga Bapak ini sudah kasih, akhirnya dia mempunyai pikiran kembali menjaga pola hidup supaya dia positif. Akhirnya Guan ini sudah kasih karena dia tidak bisa bekerja, dia akhirnya membuat lukisan kaligrafis. Setiap hari melukis dan melukis setelah banyak.
saudara dia dijual. Ya, pertama lewat orang, akhirnya saudara kasih, karena lukisannya bagus, saudara, akhirnya dia mendapatkan terkenal di negeri Cina itu. Saat dia terkenal saudara kasih, walaupun dengan kakinya yang cacat saudara, dia berusaha naik tembok yang di Cina. Dia berhasil saudara kasih, dia berhasil naik di tembok Cina, akhirnya dia menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami cacat di tubuhnya. Saudara kasih, karena semangat sehingga Guan ini boleh menjadi hidupnya dengan baik, bahkan menjadi berkat bagi semua orang. Saudara kasih, ya. Kita semangat itu tidak ditentukan oleh dari diri kita, tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar ini saudara kasih. Tetapi semangat adalah atas hadirnya Kristus yang tinggal di dalam diri kita sebagai manusia. Ya. Saat semangat itu ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya saudara kasih. Saat kita mengalami kelemahan, ada kekuatan dari Tuhan. Saat kita mengalami tangisan, karena ada semangat, kita mempunyai penghiburan dari Tuhan. Saat kita mengalami keputusasaan, seperti Bapak Guan itu, ada jalan keluar, ada pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Dalam Tuhan, ya. Seringkali juga kita mengalami hal seperti itu. Seringkali kita mengalami, aduh, hidup ini sangat lelah ya. Hidup ini seperti gini-gini aja ya. Sepertinya kok nggak ada perubahan, membuat kita tidak semangat saudara kasih. Apalagi apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita rencanakan, kita inginkan tidak terwujud. Jadi mulut kita lemas, ini malas, mulut kita tidak semangat. Tetapi saat saudara ingat bahwa ada Roh Kudus, ada Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, akan menjadi semangat bagi kita semua. Mari untuk terus maju, untuk semangat. Karena kita tahu bahwa, ya kita tahu kita punya keterbatasan. Tetapi Allah tidak terbatas dalam kehidupan kita, saudara kasih. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 28, boleh ditampilkan. Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkan kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah ya, Yesaya, coba kita lihat. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, ayat 29. Ya, bahwa Tuhan beri kekuatan baru dan semangat baru bagi kita yang mengalami kelemahan, yang tidak ada semangat. Ya. Tuhan akan memberi kekuatan baru bagi kita, Tuhan memberi semangat baru bagi kita, saudara kasih. Saat kita percaya, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan memberi semangat terus bagi kita. Ya. Saat kita ada semangat bersama dengan Tuhan, apapun yang kita pikirkan hal negatif itu pasti akan hilang di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 8 baru dikatakan orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Ya, orang yang semangat di dalam Amsal 18:14 dapat menanggung penderitaan meskipun kita menderita, meskipun kita menghadapi segala pergumulan, tapi saat Tuhan beri semangat bagi kita, Tuhan akan beri kita apa kita mampu menanggungnya. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, semangat yang baru dapat menanggung segala sesuatu. Tidak ada sekedar penderitaan, tetapi hal yang lain saat kita mendapatkan semangat, Tuhan memberi semangat bagi kita. Maka saudara kasih, mari kita mau diperbarui semangat kita oleh Tuhan, ya, supaya kita tetap maju terus, kita tidak undur dalam kita menjalani hidup ini, ya. Kita terus maju di dalam Tuhan, maju tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, ya. Tetapi dalam Kristus tetap kita
semangat dalam menjalani hidup ini. Apapun perintah, apapun tantangan, kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Terakhir saudara kasih, apa yang diperbarui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menurut firman Tuhan pada pagi hari itu, kita harus mau diperbarui dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, kita mau diperbarui pelayanan kita kepada Tuhan ya. Saudara kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita sebagai orang percaya itu, Tuhan sudah berikan kita karunia untuk melayani. Ya. Tuhan diberikan karunia bagi kita untuk melayani Tuhan. Ya. Dan Tuhan ingin pun kita sebagai umatnya, kita untuk berusaha untuk melayani Tuhan. Ya. Dan melayani Tuhan itu tidak sekedar seperti di gereja ini, saudara kasih. Kita sebagai membawa firman, kita sebagai WL, singer, tidak. Kita dalam melayani itu kita boleh mulai dari awal dari rumah kita. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa melayani anak-anak kita. Kita sebagai pasangan kita saling melayani dengan pasangan kita. Kita bisa melayani dengan keluarga kita. Terima kasih. Pelayan tidak saja tetapi dari keluarga kita untuk kita melayani, saudara kasih. Dan kita melayani harus bersama-sama. Kalau pelayan di dalam gereja seperti tadi dikatakan ini di ayat 4 sampai 9, tadi dikatakan bahwa di dalam pelayanan satu gereja saudara, kita dikasih oleh Tuhan karunia berbeda-beda. Tadi dikatakan ada kan untuk bernubuat, untuk melayani, untuk mengajar, untuk menasihati. Semuanya itu dikatakan satu tubuh di dalam Kristus. Artinya di dalam pelayanan satu gereja ada satu kesatuan kita. Ada semangat. Kita yang berbeda-beda itu dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan bagi kita untuk main di gereja itu berbeda-beda. Tetapi satu tubuh artinya saudara kasih. Walaupun berbeda tetapi satu kita saling bekerja sama. Ya. Saling melayani. Saling menerima. Saling mensupport ada satu dengan yang lain. Sehingga tercapailah pelayanan kita ini berkenan kepada Tuhan. Ya. Pelayanan kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan pelayanan kita bisa membangun jemaat. Ya, ada kerjasama yang digambar ke satu tubuh yang digambarkan kita kepada Tuhan. Ya kita tahu saudara kasih di antara kita semua di dalam pelayanan ini ada perbedaan-perbedaan. Ada karunia-karunia yang lain tetapi itu satu saudara kasih. Tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelayanan kita saudara kasih. Ya. Kerjasama tim rohani. Ya, mau kita melayani di gereja untuk bersama-sama. Ya, melayani panggilan Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, ya jujur saja kita. Saat kita melayani saudara kasih ya, kadang-kala kita daripada suatu yang tidak baik. Ya. Melayani kita merasa lelah, merasa capek, merasa jenuh. Ya. Bahkan kadang-kala diberi suatu keadaan yang membuat hati kita tidak sejahtera. Sehingga kita mempunyai berpikiran negatif. Sehingga mempunyai semangat. Tidak lagi ada semangat. Ya, kenapa dia yang di tempat itu, sebenarnya tempat itu yang cocok buat saya. Kenapa mesti dia ya? Karena kita punya berpikiran negatif, akhirnya kita mempunyai hati yang iri. Hati yang iri. Kenapa dia? Selalu dia. Padahal aku bisa. Aku mampu. Tetapi kenapa harus dia? Saudara kasih. Dalam keadaan seperti itu saudara kasih kita perlu diperbarui pelayanan kita. Dan kita sudah bagus. Tetapi setiap hari perlu diperbarui. Mari. Kita koreksi dengan diri kita sendiri. Tuhan, apa yang perlu engkau perbarui di dalam pelayanan saya? Yang tahu sudah sendiri kasih. Mungkin saat ini tahun kemarin itu kita tidak punya roh yang menyala untuk melayani Tuhan. Tidak semangat. Mari. Memasuki tahun ini kita semangat. Mungkin kesatuan kita kurang, mari. Kita saling tolong, saling mau. Kita ada selalu kebersamaan. Di Gereja Pasar Baru enggak ada surga. Ini hanya semangat bagi kita. Yang
Kemarin-kemarin kurang disiplin, mari kita disiplinkan. Ya. Yang kemarin masih malas-malas, mari kita semangat untuk main Tuhan. Gereja Pasar Baru, saudara kasih, membutuhkan pelayan yang semangat, yang punya inovasi baru, yang mempunyai hal-hal yang baru, supaya gereja ini saudara kasih ada daya tarik bagi kita yang melayani Tuhan, bagi kita yang jemaat. Yang jemaat biasanya malas untuk datang beribadah, malas datang untuk datang pelayan di tempat di komsel tuh, mari kita semangat kembali datang. Ya, ada kebersamaan, kita saling mengingatkan supaya pelayan kita diperbarui oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan kita minta sama lebih lagi, kita lagi lebih ditingkatkan kepada Tuhan. Ya, lebih lagi kita setia kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai rasa setia kepada Tuhan, kita percaya kita juga berasa setia kepada jemaat. Ya, setia bersekutu dengan jemaat, setia bersekutu dengan Tuhan. Kalau dulu kita malas-malas untuk menegur temannya, hei, besok pelayan ya, jangan terlambat ya. Kita harus berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab sudah kasih, pelayan kita bukan untuk kita. Pelayan kita bukan untuk desa, tetapi untuk Tuhan. Pandanglah Tuhan. Tuhan itu mau anak-anak Tuhan itu semangat untuk melayani Tuhan. Mau diperbarui oleh Tuhan. Ya sudah kasih, terakhir dan mari kita semangat untuk melayani Tuhan. Dan kita kepada Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Kadang-kala kita melayani Tuhan, Mas, karena kita hitung-hitung untung ruginya apa ya. Saya sudah melayani Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi, maaf ya, gereja cuma begini-begini aja. Ini contoh aja ya. Saya sudah berusaha untuk, mati-mati untuk melayani. Tetapi tanggapannya, penghargaannya, kehormatannya nggak ada. Saya kasih, kita hilangkan itu semua. Saya percaya, saat kita melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan kepada kita. Bukan gereja, bukan manusia, tetapi Tuhan yang perhitungan buat kita. Maka sudah kasih, mari kita semangat melayani Tuhan, ya. Karena Tuhan yang ingin dalam kehidupan kita ada semangat. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ingin memperbaharui pola pikir kita. Tuhan ingin memperbaharui semangat kita. Tuhan ingin memperbaharui pelayanan kita. Tuhan ingin memperbaharui hati kita, saudara kasih. Hati kita perlu diperbaharui. Tuhan ingin memperbaharui karakter kita. Ya. Karakter yang tidak baik kita tanggalkan. Kita mempunyai karakter baru, karakter di dalam Tuhan. Dan saya percaya, ya, kalau kita lakukan itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita baru di dalam Tuhan. Pembaru selalu ada dalam kehidupan kita. Yang hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pelayan kita diperoleh Tuhan. Orang di luar sana tertarik kepada gereja kami. Kita suka karena di dalam kita ada menarik jiwa-jiwa untuk datang ke tempat. Tuhan, aminlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua, tidak berlalu begitu saja. Mari kita semua pelanggan altar. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh memberkati kami semua. Kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Kami ingin diperbarui semua aspek hidup kami. Sehingga saat kami boleh diperbarui, hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami lebih lagi mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita pujikan mengenal-Mu. Buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum
firman-Mu diberkat bagi kami. Kami semua Tuhan siap diperbarui oleh Tuhan. Sebab pembaruan itu ada proses. Sebab kami diproses oleh Tuhan dalam pembaruan itu. Pasti kami mampu, kami bisa. Hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini berkat bagi semua orang. Bapa, saat ini kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat mereka pribadi lepas pribadi. Hati mereka, pergumulan mereka, masalah mereka, tantangan mereka. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengetahui, Tuhan boleh menjawab, Tuhan di jalan keluar. Di saat ini di antara kami mengalami masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan usaha. Hamba berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selesaikan semua masalah mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh kuat mampu. Dan setiap masalah Tuhan ada menopang, memberi jalan keluar. Saat ini mungkin di antara kami sedang mengalami sakit penyakit Bapa. Kami klaim janji firman-Mu bahwa Engkau sudah mati di kayu salib. Sudah menyembuhkan semua penyakit kami yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa-Mu, bila berdarah Yesus, sudah menyembuhkan semua jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ini saat ini jemaat mengalami kelemahan fisik, kelemahan rohani. Tidak ada pengharapan kepada Engkau. Kami berada di dalam nama Tuhan kami. Pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan. Dan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Dan kami serahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu yang memberkati yang terbaik. Bapak Gereja-Mu Pasar Ijo kami percaya Tuhan berkati. Semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena kesaksian kami sebagai jemaat-Mu. Banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Tentunya dan kesaksian hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa negara Indonesia juga dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami. Tolong para pemimpin kami Tuhan. Supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan benar dan baik. Setiap program-program yang ada diberkat bagi rakyat Indonesia. Bahkan di mana-mana ada bencana banjir, tanah longsor, Tuhan tolong semua yang terkena. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, bahkan pemerintah yang ada cepat tanggap menyelesaikan masalah bencana yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau di tempat juga diberkati oleh Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan ada di tengah jemaat-Mu, ada di tengah kami. Dan saat ini jemaat Ibu Mami sedang sakit. Kami sudah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini sedang masih di rumahnya Ibu, rumahnya Kiki. Engkau sembuhkan, Engkau pulih Ibu Mami, kekuatan bagi dia, Engkau berkati kehidupan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Saudara diberkati, amin. Amin. Biarlah hidup kita boleh selalu diperbaharui. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu di saat ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Berkati akan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati akan pekerjaan kami. Biarlah kami memberinya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita angkat lagu pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down.
semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta gereja. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, bersyukur atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kita boleh beribadah di pagi hari ini. Amin. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, ucapan terima kasih bagi setiap yang melayani Tuhan, yang ada di atas altar maupun yang dibawa kolektan tadi. Tuhan Yesus memberkati juga Ibu Pendeta Muda Dian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, berikut warta gereja Minggu 25 Januari 2025. Untuk jadwal ibadah di 1 minggu berjalan, ya, 1 minggu berjalan ke depan. Besok Senin ada ibadah komsel pukul 7 malam di gereja. Kemudian ibadah keluarga belum ada hari Kamis, tapi kita hari Sabtu ada ibadah doa dan puasa. Karena tanggal 1 Februari hari Minggu itu kita akan mengadakan Minggu Raya dan perjamuan. Nah, yang akan melayani sebagai pemimpin pujian Gratia, singers Nidar dan Claudia, multimedia Fania, dan kolektan penerima tamu Ibu Linda dan Ibu Mary. Ya, demikian harap menjadi perhatian bagi kita semua ya yang melayani, kalau boleh ya cepat datang ya, supaya kita bisa memulaikan tepat waktu. Dan inilah yang menjadi penyampaian ucapan terima kasih juga bagi setiap kita yang melayani Tuhan, yang datang beribadah, juga setiap jemaat Tuhan yang memberi persembahan kasih, persembahan persepuluhan, pelayanannya. Tuhan kembalikan berkat baru dalam setiap usaha, pekerjaan yang dilakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kembalikan berkat yang berlimpah. Ya, demikian, tetap semangat, setia terus melayani Tuhan. Itulah warta gereja yang boleh kita dengar pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari dengan kasih saya undang semua jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian segala perkara dapat kutanggung. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhanlah kita memperoleh kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kami datang kepadamu, ya Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah tolong kami, pimpin kami, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya semua yang melayani sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat pasar baru sudah hadir, sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan ibadah yang ada sudah menguatkan, meneguhkan hati kami bahwa kami mau diperbarui oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami ada perubahan-perubahan yang benar. Perubahan-perubahan yang baru itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami pulang ya Bapa. Kami serahkan perjalanan kami pulang ke dalam tangan-Mu. Kami mohon dengan kuasa-Mu,
menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, bahkan kami boleh ada yang melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tuhan menyertai kami sebab kami percaya bersamamu kami mampu, bersamamu kemenangan boleh menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Saudara kasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Alangkah indahnya hidup di dalam